nggak boleh kelihatan. Emang kelihatan juga ya? Nggak, biar kayak James Bond-nya saya gitu loh. Nanti langsung saya cari di Google deh. Gus, pertama-tama terima kasih Gus sudah nyempetin waktunya untuk Tempo TV. Oke, Mas Rio. Ngobrol-ngobrol tentang ini pesantren Soko Tunggal. Ini udah sejak kapan? Pesantren Soko Tunggal ini berdiri sejak tahun 93. Jadi diawali sebenarnya kami memang hidup dari keluarga pesantren. Dari keluarga-keluarga kami sampai dengan Sunan Giri saya turun ke 11. Dari canggah kami Sultan Abdul Hamid. Cuman pendirian ini tidak disengaja. Jadi ketika saya masih pegang perusahaan multinasional deh. Kemudian divonis oleh dokter umur tinggal 6 bulan. Tahun 90 itu. Karena saya kena kanker liver dan gula. Jadi gulanya sampai 650, livernya sudah berat. Nah, dalam kondisi begitu, akhirnya kembali kepada barak gitu, kepada habitnya. Akhirnya tinggal sisa 6 bulan itu saya pergunakan untuk kontemplatif ke makam-makam. Jadi yang semula memang sudah diajak-ajak Gus Dur, cuma saya nggak mau. Nah, setelah umur tinggal 6 bulan, maka harta benda saya keluarkan semua, saya amalkan semua, tinggal baju 3 stel. Baju 3 stel, terus berjalan aja dari makam ke makam, makam ke makam, terus nggak terasa ternyata sudah 3 tahun. Nah, ketemu dengan ulama-ulama besar yang rata-rata sekarang sudah meninggal kayak Gus Nur Salim Bahar Malang, kemudian Kiai Haji Khalil Sondaji Sucen Purworejo, kemudian Mbah Zahid Sulang Kemadu, Mbah Lim, Mbah Hambali, dan ulama-ulama besar, Mbah Fakih, Gus Dur sendiri yang menyarankan, Gus bikin pesantren, sudah saatnya sampai bikin pesantren. Saya kaget, oh ternyata saya sudah berjalan 3 tahun, jadi nggak pernah kerja, nggak pernah ini, keliling aja dari kuburan ke kuburan. Nah disitulah kita bisa mengerti makna hidup, bahwa nyawa itu demikian tingginya. Jadi yang semula saya sebagai memimpin perusahaan di multinasional, itu jadi nggak ada artinya apa-apa. Ketika sentral kita, fokus kita, orbit kita itu bermuara atau berfokus pada dunia, nggak ada artinya apa-apa. Nah, dari situlah balik kepada fokus kepada Allah. Nah, Allah mengajarkan cinta, maka kita bikin dah. Saya kalau bisa bikin pesantren, saya bikin gratis, nggak bayar untuk semua umat. Nah, itu idenya berawal. Maka kemudian dari yang satu, jadi Soko Tunggal itu dari yang satu sampai. Jadi ini berdiri pesantrennya juga salah satunya atas dorongan Gus Dur juga. Iya, karena Gus Dur memang kita teman diskus, teman gelutan, teman leceh-lecehan gitulah. Maka kalau ke Semarang atau kemana-mana mesti Gus Dur ke sini. Jadi tinggal di hotel pun mesti ke sini. Karena memang dari sekian banyak sahabatnya yang tidak pernah minta jabatan dan diberi pernah ditawari jadi menteri, ditawari jadi kabulok, saya nggak mau. Itu malah ada juk yang lucu banget itu ketika 3-4 tahun yang lalu saya ditawari Gus Dur karena setelah nikahnya anaknya Gus Dur itu, adiknya Yeni itu, kakaknya Yeni itu, SBY jadi saksi, saya diminta untuk jadi kabulok. Tanggal 18 April kalau nggak salah, saya dilantik jadi kabulok. Saya tinggal pergi ke Ternate, Gus Dur marah dengan saya. 3 bulan saya tidak boleh, dicutaki sama Gus Dur. Nah, suatu saat saya dengar Mas kepala bulognya itu Mas Bambang Wijanarko masuk LP Cipinang. Nah, itu kan anak buah saya dulu di KNPI. Saya datang bersama istri bawa makanan rendang. Mas nangis. Saya nangis gitu. Terus Mas Bambang itu ngomong, Gus nggak usah nangis, Gus saya sabar kok. Nggak apa-apa.
Bukan Mas Bambang, saya ini nangisi diri saya. Kalau saja saya terima jabatan itu, saya yang ada di dalam, bukan sampean yang ada di dalam. Nah terus ditelepon sama ajudannya. Kebetulan waktu itu yang nelpon si Latif. Latif ngebel, Gus, diajak ngobrol. Anu Gus Dur nggak ada temen ini. Oh ya, saya datang ke sana. Saking pundi Gus, monggo. Nil Imas Wijanarko. Lah pripun kabare? Angger di penjara. Lah nggih Gus, kalau seandainya saya dulu terima tawaran sampean, saya kan yang di penjara Gus. Nah, Gus Dur itu dengan entengnya ngomong, karena saya tahu sampean mesti menolak, maka saya tawarkan ke sampean, tidak saya tawarkan ke yang lain gitu loh. Jadi kalau menang dewi kan Gus Dur itu gitu. Terus kalau pesantren Sokotiwali sendiri ini pesantren seperti apa sih Gus? Di pesantren ini sesungguhnya mengajarkan kepada kita tentang semangat menghargai manusia. Jadi bukan apa-apa. Jadi berangkat belajar menghargai manusia karena Allah sendiri memuliakan manusia. Wa idza karomna ala bani Adam. Sesungguhnya Allah sudah mengangkat derajatnya anak cucu Adam. Nah kalau itu manusia, itu pasti ada unsur malaikat, ada unsur setan. Kalau itu manusia, pasti khalifah Allah. Summa ja'alnakum khulaifa fil ardi nadira kaifa ta'malun. Nah khalifah Allah berarti harus mengaplikasikan ruh Rabbani yang ada di dalam dirinya. Karena ketika manusia itu masih dalam bentuk lumpur, itu tidak dihargai sama sekali oleh malaikat, oleh iblis. Jadi disendekke aja di pinggiran surga kan gitu, diludahin dan sebagainya. Nah ketika begitu ditiupkan rohnya, baru manusia itu menjadi berharga. Salah satu contoh sederhana adalah gampang. Ketika orang ini mati, saya mati, itu bukan disebut Gus Nuril lagi, tapi disebut mayit. Dan orang sudah tidak akan berdekatan begini, nggak mungkin, karena rohnya hilang. Nah, roh itulah yang menjadikan manusia itu menjadi berharga. Di antara roh itu ada roh Rabbani yang bernama Ar-Rahman. Allah tidak akan murka, Allah tidak akan marah. Meskipun kita ini melacur, korupsi, maling, bermaksiat, macam-macam, Allah cinta. Menunggu sampai batas terakhir nyawa di sini. Makanya sampai di sini kita tunjukkan teman-teman pendeta, kita undang, kita berdoa di sini, nggak masalah. Karena Allah sendiri itu mengatakan kulitullah wa awitur rahman ayam matata'u falahul asmaul husna. Panggillah aku ini Allah atau Allah atau Ar-Rahman yang Maha Kasih, atau nama-nama yang baik. Jadi ketika ada teman pendeta memandang Bapak itu baik, atau Yahweh baik, atau teman-teman dari pedanda mengatakan Sang Yang Widiwasa baik, atau yang tukang ngecat Lombok itu nama yang baik, enggak masalah. Jadi manusia itu yang harus dihargai. Oleh sebab itu dia harus mengaplikasikan roh Rabbani, roh ketuhanan yang bernama Ar-Rahman. Nah kadang-kadang setelah hidup dalam kehidupan yang luas, jadi tersekat. Sesungguhnya kita memiliki roh Rabbani, roh ketuhanan yang bernama Ar-Rahman itu. Bisa kita lihat, begitu kita melihat anak kecil ditempeleng sama anak gede, kita mesti teriak, jangan dong. Itu roh Rabbani namanya. Nah kemudian setelah pragmatisme berjalan, kemudian baru ditelusur, biarin aja, bukan partai gua kok, bukan agama kita kok, tidak seagama kok, tidak sesuku kok, biar aja ditempeleng atau. Nah itu terjadi pembajakan oleh iblis yang diterima juga oleh fisik kita karena kepingin menonjolkan kelompok, golongan dan sebagainya. Tapi bagi saya semua agama itu Islam, sehingga wajar kalau roh Ar-Rahman itu dikembangkan. Nah, banyak orang yang berpendapat bahwa yang tidak sholat itu kafir gitu kan. Salah. Nabi Adam kapan sholat? Apa Nabi Adam kafir? Nabi Nuh kapan sholat? Apa Nabi Nuh kafir? Nabi Yunus kapan sholatnya?
Wong risalah sholat itu diberikan kepada Rasulullah setelah Rasulullah berumur 43 tahun, itu pun setelah Isra wal Mi'raj. Sebelumnya juga Rasulullah nggak sholat gitu loh. ini pemahaman agama yang waduh, yang sekarang ini demikian rusaknya, karena kemudian muncul lagi paham-paham Wahabi yang datang sesungguhnya dari kelompok ekstrim Zionis ya, yang dialat masuk ke Indonesia sekarang ini. Jadi semakin nggak karu-karuan. Terus kalau implementasi sendiri Gus di sini ya, tentang keagamaan multi agama itu seperti apa? Santri kita ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang apa, pendeta-pendeta pada kesini silakan. Kami belajar kalau di Rawamangun begitu, ketika saya menyampaikan materi pelajaran, banyak romo-romo dari katedral datang. Ya tidak masalah. Wong Islam itu sesungguhnya agama yang disempurnakan. Jadi mau ngupas bedanya yang mana? Kalau mencari bedanya saya sama sampean juga berbeda, padahal sama-sama gondrongnya loh. Ya kan? Kalau dicari bedanya berbeda. Kalau dicari samanya sama. Lalu apa? Wong sholat yang kita gunakan ketika Allahu Akbar kemudian membaca Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu ucapan siapa coba? Hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. Itu ucapan Ibrahim. Iya, ketika kita membaca wahuyi lagi bijitinah lati itu kita lagi rotuban janian, itu ucapan siapa? Itu ucapan Jibril kepada Maria, ibundanya Yesus atau Isa Al-Masih, karena Yesus kelaparan. Karena apa kelaparan? Susunya tidak keluar. Karena Isa itu lahir bukan karena biologi, karena dari kalamullah, dari ucapan Allah, firman Allah. Sehingga memerintahkan kepada Maria untuk menepuk pohon kurma. Pohon yang gede begitu dengan ucapan itu bisa melengkung, kemudian dipetik kurmanya yang muda namanya rutop, terus dikasihkan untuk dulang, karena di tengah padang pasir diusir keluarganya. Justru Islam yang membela Maria dan Yesus, karena di keluarganya dikatakan ini pelacur atau berzina. Wong sudah bertunangan dengan Yusuf kok malah sudah hamil duluan, belum kawin gitu loh. Islam yang membela di dalam Al-Quran itu. Maka Isa dikasih rotoban kurma muda, dengan demikian ketika kemudian masih dikejar juga oleh kelompok yang lain, Isa yang berusia 3 hari sudah berbicara. Aku adalah hamba Allah yang keluar dari firman Allah. Jadi itu untuk Maria. Jadi sesungguhnya banyak orang yang tidak paham dengan agamanya. Nah kalau santrinya tuh ada yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, itu belajarnya seperti apa? Belajar hidup saja. Apa jeleknya ketika kita mempelajari Kristen, mempelajari Injil? Apa jeleknya kita mempelajari Taurat? Apa jeleknya kita mempelajari Hindu dan Buddha? Orang Islam itu kitabnya adalah orang yang dianggap beriman. Menurut versi Islam adalah amantu billahi, percaya kepada Allah, wa malaikatihi, percaya kepada malaikat, wa kutubihi. Jelas kitabnya itu disebutkan kitab 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nah kalau kita mempelajari bagaimana? Ya harus dong. Sama halnya mereka juga harus mempelajari. Sekurang-kurangnya supaya tahu bahwa kitabnya yang dari Allah, dari langit itu begitu. Wong ini yang namanya Kristen, Katolik, Yahudi kan agama samawi, agama langit, agama Ibrahimiyah. Nah kan bagaimana dia bisa mengklaim bahwa agama Katolik atau Yahudi atau Islam disediakan surga oleh Allah, kalau diri keturunannya sendiri aja nggak bisa rukun, bagaimana? Surga itu tempatnya orang yang berdamai, orang yang mensucikan ke Allah. Kalau di dunia mereka tidak bisa rukun, mana mungkin Allah menyediakan surga untuk orang Kristen, Katolik, orang Islam? Nggak mungkin dong. Saya punya anak nih, 1, 2, 3. Sampai nggak rukun terus. Sampai sing nakal terus. Nakali adik-adiknya. Saya marah pasti.
Sekurang-kurangnya tak tempeleng kan gitu. Sayangi dong adiknya. Hormati dong kakaknya. Kayak kan mesti begitu. Nggak mungkin Allah membiarkan saja. Nah kita ini, saya sampean kenapa punya ketertarikan untuk begitu, itu bagian di antara skenario Allah untuk menjabarkan agama itu dengan cara damai. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Semua agama itu Islam. Semua agama itu Islam. Allahu Rabbuna wa Rabbukum, lana a'maluna wa lakum a'malukum, itu Quran itu. Aku ini Allah, Yahweh, ilah. Tuhanmu dan Tuhan mereka. Bahwa lana a'maluna wa lakum a'malukum. Bahwa engkau menyembah begitu, dia begini, sama saja. Maka suatu saat itu di dalam satu kisah perjalanan Nabiullah Musa berjalan, ada orang yang menyembahnya itu begini. Ya Tuhan, kalau seandainya engkau ada di hadapanku, akan aku rapikan kumismu, aku potong kukumu, aku cukur rambutmu. Bahkan engkau capek ngurus umat dan alam semesta ini, tak pijiti tubuhmu. Musa dengar begitu marah mau ditendang. Kemudian diingatkan oleh Jibril, jangan, risalahmu, agamamu belum sampai ke mereka. Dan Allah tahu mereka beribadah begitu, caranya begitu. Jangan dilarang. Karena Allah la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Allah itu tahu kemerseking atine manusia. Dalam bahasa apapun, bahkan kemerseknya hati aja tahu. Kita batin apa aja Allah tahu. Jadi apalagi dengan bahasa dan ucapan, dan Allah sendiri kan yang mengajarkan kalam. Bentuk kalam yang menjadi manusia adalah Isa kan? Nah, iya, Allah sendiri yang mengajarkan kalam. Terus di sini ada berapa santrinya, Gus? Sekitar 1.500-an. 1.500. Itu apa, kalau ada perbedaannya itu belajar antara santri yang muslim sama yang non muslim? Enggak, kita gabungkan aja sama. Saya anggap aja mereka orang Islam semua. Belajar apa tuh, Gus, kalau misalnya digabung gitu? Ya ada yang sekedar untuk menambah perbendaharaan pengetahuan khasana Islam, bahkan ada sahabat saya yang sampai pendeta mengambil doktor hukum Islam, namanya Pendeta Gunarto. Oh, dulu masternya master hukum Islam, sekarang ngambil doktornya tasawuf malahan. Tapi tetap Kristen ya? Tetap Kristen, tetap Kristen. Terus kalau keseharian nih, Gus, santri gitu ya, bentuk toleransi terhadap non muslim itu seperti apa, Gus? Oh, udah kita nggak beda-bedain, yang penting mereka hidup bareng, makan bareng, masak bareng, tidur bareng, itu apa? Kenapa harus dibedain? Itu Ibrahim punya anak dari istri yang pertama namanya Ishak, istri yang kedua namanya Ismail. Ishak ini kemudian menurunkan Yakub. Yakub menurunkan Esau. Dari Ishak ini menurunkan Esau dan Yakub. Ini menurunkan sampai ke Nabiullah Yusuf. Ini terus ke bawah sampai ke Musa. Sepupunya Ibrahim namanya Lut. Ini terus. Jadi semuanya saudara kok. Maka di dalam Al-Quran disebutkan semua nabi itu saudara, dari bapak yang sama, ibunya saja yang berbeda. Saudara. Kalau metode yang digunakan di pesantren ini, kita nggak pakai metode-metodean. Jadi kita ngaji aja biar dia dengar. Kita membahas kitab tasawuf, kita membahas apa, mereka mendengar. Kalau ada yang bertanya silahkan bertanya, jawab biasa. Jadi tidak kemudian ditandai, oh ini Kristen, oh ini Islam, enggak. Mengalir aja. Tanpa ada maksud untuk menarik mereka gitu. Oh enggak, butuh apa? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu akan jaya dan dijayakan oleh Allah. Wallahu darul Islam. Lah kalau pakai ditarik-tarik bagaimana, wong yang sudah Islam aja nggak pernah di rumah, itu yang gelandangan-gelandangan pinggir jalan ngemis-ngemis itu kan Islam semua. Buat apa? Yang jadi copet, yang jadi maling itu pada Islam semua, kita nggak bisa kober, malah mau menarik orang-orang baru yang sudah beragama diopeni orang. Itu apa? Nah, konsep yang diterapkan di pesantren ini apakah semacam apa ya? Semacam bentuk keprihatinan terhadap
hubungan antar agama yang ada di luar? Sebenarnya kita ingin membangun satu isme baru. Isme Islam ala Indonesia. Ya. Jadi Kristen ya ala Indonesia, bukan Eropa minded. Bukan Arabik minded. Gimana tuh Gus, ala Indonesia? Nah, ala Indonesia ya kehidupan Islam yang demikian ini. Yang enak bermula dari akar budayanya, saling tenggang tutur sapa, saling tegur sapa, saling bersaudara, tidak pernah ribut. Nah ini kan muncul setelah masuk paham Wahabi dari Mesir, masuk ke Madinah, Madinah masuk ke Indonesia, paham Wahabi itu. Nah itu yang bikin kacau. Maka muncul gerakan-gerakan kayak model FPI, kayak apa. Itu gerakan-gerakan Wahabi. Nah kalau konflik antar agama yang kerap terjadi di luar ini, kalau menurut Gusnya apa penyebabnya? Itu setting by design. Jadi karena pemerintah ini tidak mampu, maka dimunculkanlah keributan-keributan itu untuk menutup isu-isu kegagalan pemerintah. Sama sekali nggak ada. Coba tanya deh pendetanya sama kiainya, ada nggak yang perang? Nggak ada. Mereka ribut itu bukan masyarakat sekitar, didatangkan masyarakat dari luar untuk bikin keributan. Coba dilihat yang betul. Apa ada? Jadi memang ada satu kontraktor keributan, kontraktor teroris, kontraktor pemasang bom. Itu mah yang paham tentara sama polisi saja. Masa ada pesantren-pesantren bikin bom? Kalau teroris itu bagi pesantren jadi makanan sehari-hari. Terong diris-iris itu namanya teroris. Nggak ada orang yang mengaplikasikan kedamaian. Ada hadis yang mengatakan mangkana yu'minu billah wa bil yaumil akhir fal yukrim jarahu, tidak dianggap orang beriman kepada Allah dan dari akhir yang tidak cinta kepada tetangganya. Tetangga agama, tetangga rumah, tetangga kota, tetangga negara, tetangga. Di dalam Kristen juga malah disebutkan kitabnya di Matius 5, kalau enggak Matius 6. Kalau engkau mengaku tinggal di dalam terang tetapi engkau tidak mencintai saudaramu, sesungguhnya engkau tinggal di dalam gelap sampai sekarang. Lalu apa bedanya, yang mana yang beda? Yang jadi persoalan itu ketika kiainya dan pendetanya jadi maklar surga dan neraka, itu yang bikin ribut. Sesungguhnya agamanya itu Islam, semua Islam. Makanya gelarnya adalah juru selamat. Gitu loh. Juru selamat itu bahasa Arabnya alaihi salam. Maka setiap nabi bergelar alaihi salam, gitu loh. Sang juru selamat. Jadi nabi itu jumlahnya 319.000 nabi. Itu gelarnya alaihi salam, juru selamat. Tidak hanya Yesus saja, tidak hanya Isa saja yang bergelar sang juru selamat, karena di Indonesia itu maka jadi juru selamat. Coba kalau dia Mesias, bahasa Inggrisnya, semua nabi mah Mesias karena membawa Mesias. Sampai aja nabi sesungguhnya, karena nabi itu berasal dari kata an-naba, pembawa berita. Jadi wartawan ini nabi. Terserah mau sampai arahkan untuk jelek, ya berarti lawannya nabi, kan gitu toh. Pengikut setan gitu. Kalau benar pengikut Allah, nabi, an-naba. Tentang konsep lintas agama di pesantren ini pernah ada ini ya, keberatan gitu dari pihak luar? Nggak ada yang berani kalau saya mah di sini. Siapa yang keberatan? Wong di sini saat mulai jenderal itu foto-fotonya di sana itu. Pangdam baru datang ke sini, Kapolda baru datang ke sini, Menhamkamnya, sak menterinya, sak presidennya datang ke sini, bagaimana mau berani? Dan pasukan kita kan banyak, apalagi sekarang saya jadi Dewan Hostnya Pagar Nusa se-Indonesia. Ini akan kita kembangkan semuanya untuk kita tentramkan. Karena memang dasarnya gitu, ketika Kang Said Agil Sirot mengatakan bahwa kita berhadapan dengan Wahabi, maka kita sudah siap sekarang. Kalau kemarin-kemarin belum. Pernyataan terakhir kemarin Kang Said sudah ngomong berhadapan dengan Wahabi. Oke, kalau begitu kita kerahkan dengan dasar menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka siapapun elemen bangsa dari suku apapun, dari agama apapun, berhak tinggal dan dilindungi di negeri Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Itu. Terus kalau untuk hubungan antar umat beragama itu selain hari-hari, apakah juga diterapkan misalnya pada hari raya gitu?
Saya Natal sering diundang suruh nyuruh lilin. Kalau Lebaran mereka juga pada datang berkunjung ke sini. Kadang-kadang suatu saat kita melihat keprihatinan negara ini, kita doa bersama di masjid ini. Ya ada gubernurnya, ya ada wali kotanya, ya ada ininya. Why not? Karena di semua yang namanya masjid itu bukan bangunan begini. Yang namanya gereja itu bukan bangunan yang ada palang panteknya begitu. Masjid, gereja itu ada di sini. Ini rumah Allah, bait Allah. Kepentingan manusia, kemegahan manusia, kesombongan manusia dan pendeta atau kiainya lah kemudian masjid dibikin gede-gede, tetapi tidak menyebarkan rahmat Allah. Justru malah mengkotak-kotakkan antara agama. Seagama aja terkotak-kotak. Aliran ini, aliran ini, aliran ini, aliran ini. Membesar-besarkan gerejanya. Padahal membesar-besarkan masjidnya. Padahal enggak. Maksudnya itu, ini adalah dari tempat mengaplikasikan masjid yang ada di hati. Gereja yang ada di hati. Vihara yang ada di hati. Terus kalau yang soal tadi Gus cerita tentang rencana mendirikan pesantren yang Soko Tunggal yang bisa menjadi laboratorium itu gimana ceritanya Gus itu Gus? Jadi sebenarnya kita ini sudah ada taman mini Indonesia, bentuk fisik pulau-pulau ada. Butin itu brilian, bagus. Zaman Pak Harto sudah membangun suatu bentuk fisik, ikatan fisik. Tetapi fisik sendiri tanpa ada soul, tanpa ada ruh, sesungguhnya kan tidak hidup. Maka Pancasila kemudian terkhianati. Demokrasinya jadi rusak. Demokrasi kita ini demokrasi one man one vote, demokrasi langsung. Ya kan? Padahal Pancasila jelas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini demokrasi perwakilan. Ini pengkhianatan terhadap Pancasila. Kenapa sampai terjadi begitu? Karena tidak ada contoh miniaturnya. Maka saya bikin pesantren multi agama. Itu yang menggagas siapa Gus? Saya sendiri bersama Gus Dur. Tapi idenya ide saya. Ide itu muncul ketika gereja Isa Al-Masih diubrak-abrik sama kelompok radikal. Kemudian saya bela, Gus Dur menulis surat ke saya, Gus tolong dibela. Maka kemudian saya bela, terus daripada ini setiap saat saya membelani orang rusak gereja, gereja yang dirusak atau tempat ibadah yang dirusak, kita bikin forum agama lah. Nah, baru konsep itu muncul. Ada anunya, ada apa? Nanti di pahat di batu itu ada tujuh pasal yang mendasari kenapa kita harus bikin miniatur ruh keindonesiaan. Nanti gambaran seperti apa nih tempatnya? Jadi ya kayak gundelet bulat begini, di sini masjid misalnya, di sini ada perguruan tinggi TK dan sebagainya. Sini vihara, ini perguruan tinggi TK dan sebagainya. Di sini ada kuil, ini ada perguruan tinggi sampai TK. Ada pasar di mana semua orang bisa berhubungan, dan di situ kita kasih nama kampung-kampung tokoh-tokoh bangsa ini, misalnya Kampung Soekarno, Kampung Soeharto, Kampung Gus Dur, Kampung Mega, Kampung siapapun orang-orang yang pernah berjasa tanpa kemudian ada pagar. Ada kayak semacam klaster tapi tidak perlu dijaga, tapi biar hidup betul. Tidak seperti sekarang ini, kita ini di penjara nggak mau, tetapi bikin rumah pagarnya tinggi-tinggi sehingga mempenjarakan diri sendiri kan. Nah kita hilangkan begitu. Saya kepengen kehidupan seperti dulu. Saya rindukan ketika ibu saya bikin sambal kok terasinya nggak ada, bisa minta ke tetangganya, yuk minta terasinya dikit. Coba betapa indahnya begitu. Seperti negara kuru kata Bung Karno, negara yang ijo royo-royo, tuwuh kang sarwa tinandur, murah sandang, murah pangan, tentrem totro tentrem kerto raharjo. Enak semuanya. Wong Majapahit dulu 350 tahun itu sudah bisa, 350 tahun itu bisa memberikan kesejahteraan. Punggawa terakhir gajinya itu 15 juta atau 50 gantang beras. Punggawa paling rendah. Berarti rakyatnya hebat. Karena apa? Karena dia akrab dengan Allah. Lingkungannya baik, semuanya baik. Sekarang semua dieksploitir tanpa kendali. Sampai kemudian ada kesurupan massal. Ini kan nggak masuk akal kan? Coba sampai teliti bagaimana logikanya itu bisa kesurupan massal. Kalau kembali ke agama masuk akal. Karena jin itu diciptakan oleh Allah, makannya adalah fosil-fosil. Tulang-tulang.
Nah, ketika ini membusuk menjadi batu bara, menjadi tambang ini, diangkat, dibawa ke luar negeri, bubar ini. Makanannya hilang, dia cari makanan keluar. Semula mereka tinggal di gunung-gunung batu bara, di sini. Bukan ditahan loh, mereka makan karena memang habitnya di situ. Begitu ini dibawa ke Cina, semua batu bara diambil ke Cina, pasir besi diambil ke Cina. Padahal kelompok-kelompok makhluk Allah yang namanya jin itu makanannya begitu. Diambil, dibawa ke luar negeri. Kalau masih di sini nggak apa-apa. Sudah begitu, karena Allah mengatakan bahwa gunung itu adalah paku-pakunya bumi, diambil beribu-ribu, berjuta-juta ton. Terjadi ketidakseimbangan, maka muncul tsunami-tsunami baru. Sederhana itu logikanya. Terus sampai sekarang kenapa belum terrealisasi itu, Gus? Yang tempat yang tadi Gus bilang. Ya, ini memang nampaknya harus ada langkah-langkah yang dijiwai dengan Allah dan malaikatnya. Nah, selama ini pemerintah pusat maupun daerah ini kan masih dijiwai spotnya itu adalah kekuasaan. Spotnya itu adalah sektarian. Spotnya itu adalah harta dan benda. Tidak pernah melihat spot itu adalah keadilan. Kalau keadilan itu adalah warna Allah, nama Allah dari Adala. Kalau spotnya adalah Ar-Rahman, cinta, kasih, maka itu nama lain dari Allah. Itu akan jadi baik. Maka tidak ada upaya ke sana. Saya sudah sampaikan ke gubernur, saya sudah sampaikan ke Mabes TNI, semuanya sih tepuk tangan, semuanya hebat. Tapi lebih rela dimakan oleh koruptor-koruptor itu daripada lebih rela membangun Hambalang yang 2, sekian triliun untuk hanya sekedar fisik jasad saja. Tapi pembangunan rohnya tidak ada. Padahal ini ideologi yang sangat luar biasa. Gus Dur dulu mengatakan, Gus, munculkan ini supaya nanti ada isme baru di internasional. Karena selama ini yang ada adalah Kristen radikal diwakili George Bush pada waktu itu, dan Islam radikal diwakili oleh siapa itu teroris itu? Osama bin Laden. Nah, kita munculkan isme baru yang lebih komprehensif dan lebih lunak, namanya Islam ala Indonesia. Jadi tidak disibukkan pertarungan antara Islam dan Kristen sehingga sing ribut itu Osama dan yang ribut itu George Bush dan kontraktor terorisnya yang bernama Osama. Semua bangsa sedunia ini jadi ribut, semua nggak ngerti julung-julungnya. Maka kita munculkan isme. Kalau Islam ala Indonesia, Kristen ya ala Indonesia. Yang dulu memang Jawa ini atau Indonesia ini menjadi sentral kebudayaan tertinggi di dunia. Belum ada universitas di dunia, universitas yang pertama kali semua Icing, Fasen belajarnya di Jawa, namanya Universitas Brawijaya. Dengan konsep pesantren seperti ini, multiagama, Gus sendiri berharapnya santri-santri ini nanti setelah lepas dari sini seperti apa? Dia akan menjadi pemimpin-pemimpin yang mengabarkan bahwa Islam dibikin oleh Allah. Ada Islam dengan I kecil dan Islam dengan I besar. Artinya? Islam dengan I kecil adalah Islam yang dibawa risalahnya oleh Rasulullah SAW. Tapi Islam dengan I besar adalah Islam yang dibawa oleh Sayyidina Adam sampai dengan Sayyidina Isa. Memperjuangkan agama tauhid. La ilaha illallah Adam Rasulullah. La ilaha illallah Isa Rasulullah. La ilaha illallah sampai 319.000 nabi. Itu Islam semua, mengajak kepada Allah semua. Maka konsepnya Islam itu adalah ketika seseorang menyerahkan jiwa dan raganya kepada Allah, itu disebut taslim. Orang yang taslim disebut muslim. Jadi meskipun dia itu Kristen atau apa, muslim namanya. Dalam skala Islam I besar. Itu. Jadi nanti kira-kira gambarnya seperti apa nih Gus? Kalau misalnya santri setelah lulus belajar sini, kira-kira nanti Gus pengen seperti apa di Ya kalau memang ada pendeta yang ikut belajar di sini, jadilah pendeta yang menabarkan keimanan, mengajarkan kayak
menebarkan agama dengan cara yang dewasa kayak supermarket gitu loh. Ada jualan sepatu itu berderet, sepatu semua nggak ribut. Ada yang jualan pakaian semua sederet. Ada yang jualan ini sederet, dewasa aja. Berikan kebebasan mereka untuk choice dari variabel option agama masing-masing. Maka akan terjadi kedewasaan beragama. Setiap agama tidak menjelek-jelekkan, tidak membesarkan diri dengan melakukan black campaign, tetapi menunjukkan kemanfaatan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang berbuat baik bagi manusia yang lain. Maka orang akan memilih agama dengan cara dewasa begitu. Sekarang ini kan agama kan hanya agama warisan saja. Wong pendeta ini kadang-kadang ramudeng, kiai ini ramudeng, apalagi umatnya. Oke, Gus. Bertentangan dengan sesama ustaz gitu atau ulama dengan paham yang Oh pasti. Wong dari sejak zaman Nabi aja muncul Syiah, muncul Sunni, Mu'tazilah, ada Khawarij. Ke bawah sini ada muncul ini, sekarang ada LDII, ada PKS. PKS itu kan agama sesungguhnya yang dipraktekkan masuk ke kenegaraan, yang mengajarkan radikalisme. jadi bentuk pertentangannya seperti apa? Pernah membuat tulisan atau protes atau apa terhadap Mungkin Ya. di satu forum gitu. Ya mereka protes dengan saya nggak berani, karena saya termasuk kepala suku yang tidak seperti Gus Dur. Kalau Gus Dur sih tertawa aja, kalau saya marah tak tempeleng kan, karena pasukan saya banyak. Saya pernah tantangin di balai kota itu Hizbut Tahrir, ketika ngelek-ngelek Gus Dur itu tak tantangin semua. Nah, mereka nggak berani. Tapi kalau diskusi-diskusi, ya udahlah, kita sudah ada bedanya kok. Kita tidak perlu diskusi lagi. Sawaun alaihim andartahum alam tundirhum la yu'minun. Wong sudah dikandani, ora dikandani padha wae ora bakal percaya. Ya sudah, kamu begitu, aku begini. Lakum dinukum waliyadin gitu loh. Sederhana aja, silakanlah, nanti kan sama-sama matinya, sama-sama ketemunya. Kamu dasarnya katanya Quran dan hadis, saya juga Quran dan hadis, ya udah. Jangan kemudian kamu menafsirkan sesuatu begitu, saya harus mengikuti tafsirmu, nggak bener dong. Saya pernah memimpin umroh Lemhanas, jenderal-jenderal semua. Ini gara-gara tafsir loh ini Mas Rio. Namanya Koswara, yang satu namanya Bu Muawiyah, Kapolda Banten, bawa buah kesemek, masuk ke imigrasi gitu, ditanya oleh petugas imigrasi, "Mahada, apa ini?" "Kesemek." Nah, petugas imigrasinya marah. Wah, bingung tuh Bu Muawiyah ini juga bingung, tuh saya dipanggil. "Ya Syarif ta'al, hada muskilah, Syarif pemimpin, tolong ini ada masalah ini." Oh, kurang ajar mentah. Jadi orang sopan, saya tanya kok malah jawabannya beda gitu. "Apa?" "Mahada, ma ismu." Oh, saya langsung paham. Ihada lugat Sunda, aus lugat Jawa, kesemek. Lalu lugat Arabik. Ini dialek Jawa namanya buah kesemek, kledum. Bukan bahasa Arab. Karena kalau bahasa Arabnya iki apa ini?